Dan mereka merasa lebih dihargai juga di luar negeri. Ya di sini untuk mendapatkan pekerjaan UMR aja susah. Kaget kita, hashtag kabur aja dulu menjadi viral di mana-mana, dibahas di mana-mana, dibahas di meja-meja kafe gitu ya. Jadi ini apa sih ya? Memang menurut saya ini sesuatu yang patut kita cermati. Udah banyak sekali pakar yang bicara tentang ini ya, termasuk Pak Renar Kasali. Tapi saya punya perspektif yang mungkin sedikit menambahi beliau ya. Jadi sebenarnya kabur aja dulu ini agak-agak menjadi semacam brain drain. Brain drain itu artinya itu adalah peristiwa di mana banyak orang-orang pintar itu yang tidak pulang dari luar negeri untuk ke Indonesia atau mereka kabur. Dan ini kabur aja dulu ini ekstrim banget loh. Banyak sekali anak-anak muda terutama yang umur 20-an sampai 30, 40-an itu kabur. Kenapa mereka kabur? Waduh, ini sedih ya. Anak-anak umur ini ya, milenial dan terutama Gen Z ini, mereka lebih kritis loh. Ya lebih kritis, lebih berani ngomong, lebih berani bersikap. Jangan heran anak sekarang umur belasan udah berani traveling sendiri gitu. Mereka dengan modal Google, mereka bisa kemanapun. Saya kalau ke luar negeri, saya baru pulang kemarin dari Korea melihat cucu saya yang kelima gitu. Yang ngatur perjalanan kita anak saya, si Azura umurnya baru 18 tahun. Kita mau kemana, naik apa, bahasa Inggrisnya bagus, bisa bahasa Korea, modalnya cuma satu ini. Jadi menurut saya anak-anak ini kritis juga. Kadang-kadang dia protes, Pak, nggak begitu Pak. Beda dengan waktu saya kecil, jadi waktu dialog dengan bapak saya penuh dengan dogmatis, penuh dengan sesuatu yang tidak berani kita lawan. Jadi saya tanya dengan Azura, kenapa nak anak-anak sekarang banyak keluar negeri, kabur aja dulu. Satu Pak, katanya di sini kan mereka melihat lingkungan makin rusak, kemudian situasi ekonomi yang makin sulit, situasi politik tidak pasti. Mereka ngelihat lah bagaimana kita semua orang-orang tua yang sedang mendapatkan amanah, bagaimana kita mengurus negara ini. Waduh, ya korupsi ada di mana-mana ya. Kemarin bayangan imigrasi ada korupsinya, semua ada. Ya di polisi kena, di mana-mana kena. Ya jadi menurut saya investasi banyak lari karena tidak ada kepastian hukum di sini. Peraturan demikian cepat berganti, ini jadi masalah ya. Dan mereka merasa lebih dihargai juga di luar negeri. Ya di sini untuk mendapatkan pekerjaan UMR aja susah. Ya layoff di mana-mana sekarang. Ya jadi karena ini yang juga menjadi persoalan sehingga terjadi brand mereka keluar negeri, gajinya lebih besar walaupun di luar negeri kerjanya berat banget tapi worth it lah. Saya ketemu dengan buruh migran Indonesia ya, pekerja migran Indonesia, para PMI. Kemarin saya di Korea, di Jepang, kemudian mereka kalau satu pesawat karena mereka mungkin nonton konten-konten saya, video saya, mereka ajak dialog, di mana kamu kerja? Saya di sini Pak, di galangan kapal. Wow, berapa kamu digaji? Gila loh, ada yang 30 juta plus gitu. Walaupun biaya hidup juga tinggi, tapi itu kan biaya hidup kan untuk yang standar Pak. Kita itu kan hidup saya dengan modal apa mie instan dari Indonesia tambah apa rendang yang dikirim istri saya udah cukup saya hidupnya. Jadi mereka menghematnya cukup banyak. Jadi bagaimanapun ini kita rindu ya dengan mereka tetap di sini. Tapi gimana lapangan pekerjaan makin sulit, situasi ekonomi kita ini kita lagi berjuang. Semoga kita bisa di atas 5%, semoga. Ya sekarang kan kita dalam situasi yang juga sedang terjadi transformasi yang gila-gilaan menurut saya. Jadi itulah fenomena brain drain ya. Mari kita menjadi sebuah tanggung jawab ya supaya talenta terbaik kita itu tidak lari kemana-mana lagi. Tapi nggak apa-apa juga sih saya pikir ya. Saya sebagai orang tua, saya happy-happy aja. Mereka mencari uang, mencari nafkah, mencari pengalaman, mencari ilmu ya ke luar negeri ya supaya nanti mungkin suatu saat mereka pulang. Mereka adalah orang-orang yang sangat cinta tanah airnya. Begitu pulang mereka membawa pengalamannya, membawa ilmunya, membawa uangnya yang mereka dapat di luar untuk membuka lapangan kerja di Indonesia. Tapi bagaimanapun tagar kabur aja dulu itu pengertiannya kayaknya ya kita keluar aja dulu deh. Artinya ada sesuatu yang sedang tidak baik di negeri ini. Mari kita segera perbaiki.